Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna bi fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Terima kasih kepada imam kita Bapak Haji Mas Budi yang sudah memberi pengantar kepada kajian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa semoga beliau diberikan kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin, sehingga selalu bisa menjadi imam kita. Dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka nomor 1, menunaikan sholat, ya, menunaikan sholat subuh berjamaah, ya, yang tentunya keutamaannya sangat luar biasa, hadir menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan lalu kemudian sejenak kita berdiam diri di dalam masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Memang kita diperintahkan, ya, untuk menambah berat bobot keilmuan kita. Di samping kita diminta untuk memperberat bobot badan kita, nah, lewat makan, lewat makan, lewat minum, ya, tambahlah berat badan kita. Tapi itu tidak cukup untuk membuat kita ini menjadi sehat. Ya, sehat itu adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, karena itu tadi disebutkan kajian kita ini adalah apa? Siraman rohani. Mudah-mudahan setelah siraman rohani ini ada siraman jasmani. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca hadis nomor 4. Nah, ini hadis yang cukup penting bagi kita terkait dengan nasib masa depan kita, ya, yaitu tahap penciptaan manusia dan amalan terakhir, itu judulnya. Saya baca hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami. Ya, jadi Nabi itu adalah shadiq, orang yang paling jujur, orang yang paling jujur. Al-amin, orang yang penuh dengan amanah, termasuk amanah dari sisi keilmuan. Karena itulah Nabi menyampaikan hadis ini, ya. Nah, jadi sekali lagi Nabi itu diberi gelar as-shadiq dan juga al-amin. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah, sperma. Nah, ini perkembangan, ya, janin yang ada di dalam perut ibu. 40 hari tahapan 1, dia bentuknya masih nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Ya. Lalu menjadi 'alaqah, segumpal darah selama itu pula. Berarti nambah lagi 40 hari menjadi gumpalan. Ya. Lalu menjadi mudghah, jadilah daging, ya. Selama itu pula. Berarti 40 hari kali
ya 120 hari kita berada di dalam perut itu, asalnya sperma, lalu alaqah, ada sesuatu yang gantung ya dalam rahim ibu, lalu kemudian menjadi daging. Nah, itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun sampai akhir, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Lalu kami jadikan dia nutfah di tempat yang kokoh, itu yang disebut dengan rahim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Nah, dari nutfah ini lalu alaqahnya. Tsumma khalaqna 'alaqatan mudghatan. Nah, jadi mudghah. Fa khalaqna mudghata 'idhama. Nah, dalam surah Al-Mu'minun itu lebih lengkap lagi. Lalu dari daging ini tumbuhlah apa? Idham. Idham itu tulang belulang. Ya, summa. Lalu setelah itu kasawnal 'idhama lahma. Dari tulang belulang itu lalu kami bungkus dia dengan daging. Nah, itu dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Jadilah dia makhluk yang lain. Nah, asalnya nggak ada kita ini. Asalnya nggak ada. Lalu prosesnya seperti itu, jadilah kita makhluk yang lain, masih di dalam perut ibu kita. Nah, summa yursalu ilaihil malak fayunfahu fihi ruh. Ya. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh. Ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah, ini yang penting. Ya, setelah roh ditiup, jadilah kita ini hidup. Sehingga kita itu dianggap sebagai makhluk yang betul-betul hidup setelah usia 120 hari berada di dalam perut ibu kita, barulah dia kemudian bergerak-gerak. Nah, itu setelah proses 120 hari. Nah, lalu malaikat itu diminta untuk mencatat 4 perkara yukman, ya, yang sudah ditentukan dengan 4 kalimat. Apa itu? Bikat birizki, sudah ditulis rizki kita masing-masing. Ya, bikat di rizki. Wa ajalihi, sudah ditentukan juga ajalnya. Wa amalihi, ya, dan amalnya. Lalu yang terakhir, wasyaqiyun aw sa'idun, ya, menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia. Nah, jadi 4 hal itu sudah ditentukan sejak kita berada di dalam perut, setelah ditiupkan roh kita. Ya, orang sudah ditentukan rizkinya. Mau ngotot bagaimanapun, kalau sudah dikasih rizkinya segitu, ya segitu saja. Ya, seorang pedagang, bloknya A, B, C, gitu ya. Ada 4 ruko, Pak. Yang dijual sama. Pegawainya juga sama. Rizkinya beda nggak, Pak? Beda. Anak dilahirkan kembar, sama dia, ya mirip mukanya. Sama nggak istrinya, Pak? Ya nggak sama lah. Sama nggak ilmunya? Ilmu itu bagian dari rizki, Pak. Ya, kita sama-sama sekolah, satu kelas, isinya 30 orang, diajar mata pelajaran yang sama, guru yang ngajar sama, kan gitu. Ya, sama nggak yang diperoleh oleh masing-masing murid? Nggak sama. Begitu mereka keluar, amal juga berbeda. Ya, nasibnya juga berbeda. Nah, oleh karena itulah Rabbi zidni ilman
warzuqni fahma, disebutkan Rabbi zidni, ya Allah beri aku tambahan ilmu, warzuqni, beri aku rizki. Nah itu rizki, apa itu rizkinya? Faham. Warzuqni faham. Karena itu rizki kita masing-masing berbeda, Pak. Ya, Ustadz menyampaikan setengah jam pengajian, rizki pemahamannya masing-masing berbeda. Kenapa? Ada yang guring. Waktu nyari rizkinya itu, rizki ilmunya dia guring dia. Ya tentunya beda dengan ya, wah fokus perhatian, ya. Apalagi sambil mencatat misalnya. Nah itu tentu saja berbeda. Nah jadi sekali lagi inilah yang disebut dengan takdir. Ya, takdir yang sudah ditentukan. Ya, ajal misalkan. Quran katakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tahu nggak? Tidak tahu kita. Hujan nggak Pak besok? Allah alam. Ya kan? Besok dapat duit nggak? Dijanjikan ini Pak. Besok akan saya transfer uangnya jam sekian, jam sekian. Kita tunggu, ternyata nggak dikirim Pak. Masalahnya apa? Dan sudah dijanjikan, kan gitu. Berbeda, ya, karena sudah ditentukan. Oh, ya. Jadi kata para ulama, pekerjaan yang belum dilakukan, jangan kita berargumentasi dengan takdir. Tapi kalau sudah terjadi ya sudah takdirnya. Nah, ya sudah takdirnya. Nah, jadi sekali lagi masing-masing amal, rizki, ya, lalu kemudian apa tadi ajal itu sudah ditentukan, ya. Nah, kita jelasin langsung saja, nanti kita baca hadis terakhirnya, ya. Nah, juga bahagia atau sengsara. Nah, inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi istilah husnul khotimah ini berdasarkan dalil ini. Orang itu ada yang takdirnya syaqi, ya, sengsara hidupnya, atau sa'id, sa'ada, ya bahagia, ya. Karena itu muncul istilah akhir yang baik, husnul khotimah, ya. Nanti ada perjalanan, ya, sejarah yang terkait dengan masalah ini. Lalu dijelaskan, ya, tentang bahagia atau sengsara tadi. Fawallahi, demi Allah kata Nabi, alladzi la ilaha illa ghairuhu, yang tidak ada ilah kecuali Dia. Inna ahadakum, nah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli jannah, betul-betul beramal dengan amalan calon penghuni surga. Itu amalnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, ya, sehingga jarak dia dengan jarak surga itu dhira'un illa dhira'. Dhira' itu sahasta, ya, dari sini sampai ujung, ya, ujung jari kita itu, jarak dia dengan surga itu sudah sehata. Fayasbiqu alaihil kitab, namun sudah suratan takdir yang sudah ditetapkan. Apa yang dia lakukan? Fayamalu bi amali ahlinna, lalu dia beramal dengan perbuatan penghuni neraka. Saat hidupnya itu sudah sejengkal sahasta ini, fayadkhullah, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Nah, wa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahlinna, ya, melakukan pekerjaan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', ya,
sehingga jarak dia dengan jarak neraka itu sudah sahasta ini. Fayamalu bi amali ahli jannah. Tapi yang sahasta ini dia lalu berbuat dan beramal, ya, amalan penghuni surga. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, disinilah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang penting kita lakukan setelah mendengarkan hadis ini? Banyak-banyak berdoa agar dikasih istiqomah. Istiqomah gitu. Ya, istiqomah dalam kebaikan. Karena kita tidak tahu ujung kehidupan kita itu nanti seperti apa. Oleh karena itu tidak ada doa yang paling sering kita minta yang Allah sudah letakkan dia di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami selalu di jalan yang lurus. Juga dianjurkan berdoa, sering juga dibaca oleh imam kita, Allahumma ya muqallibal qulub. Ini salah satu dari permohonan kita kepada Allah. Wahai Allah yang membolak-bolakan hati. Kan yang membolak-balikan hati kita ini kan Allah kan. Musarrifal qulub dalam, ya, hadis yang lain. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Tsabbit qalbi ala Islam. Tsabbit qalbi ala dini. Ya, mantapkan, kokohkan hati ini untuk istiqomah dalam agama iman, agama Islam. Nah, kita selalu diingatkan seperti itu. Setiap Jumat laki-laki diharapkan datang. Ya, salah satu rukun khutbah, khatib diminta menyampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Antum itu harus muslim. Diingatkan setiap Jumat, wahai orang-orang yang beriman yang hadir di dalam masjid untuk menunaikan salat Jumat, tolong takwa, kerjakan yang diperintahkan, jauhi segala yang dilarang, lakukan itu sepanjang hidupmu, jangan mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Nah, jadi tugas kita sesungguhnya yang paling utama selama hidup ini adalah menjaga dan merawat iman ini hingga akhir hayat di kandung badan. Adapun masalah rizki sudah ditentukan. Kita nggak bisa jadi pejabat, nggak bisa. Kira-kira semua yang hadir di sini calon presiden nggak lah? Ya, cuma satu calonnya masalahnya. Nggak bisa banyak kan gitu ya? Nggak bisa banyak kan gitu. Ya nggak bisa gitu ya. Kalau sudah amalmu bukan di situ, gitu ya, pekerjaanmu sudah ditentukan, ya, sudah ada guratan nasibnya, ya. Kita keluar rumah ditakdirkan dapat duit, alhamdulillah kan gitu, ya. Nah, disinilah penting, ya, dalam hadis ini bukan berarti mengabaikan masalah usaha dan tawakal, ya. Kita memang diminta untuk nyari duit, betul ya Pak? Tapi ada duit yang paling penting, apa itu? Doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Itu juga duit Pak, singkatannya. Doa, ya, usaha, ikhlas dan tawakal kita. Jadi Nabi sendiri begitu menyampaikan hadis ini, ya, ada sahabat yang bertanya, ya, kata sahabat, ya Rasulullah, lalu buat apa kita berusaha? Ya kan? Buat apa kita berusaha kalau segala sesuatu itu sudah ditentukan? Ya, kata Nabi, berusaha tetap,
Karena segala sesuatu kullun muyassar lima khuliqa lahu. Ini kan sudah ditentukan, sudah diciptakan. Tapi kata Nabi, semua ini gampang sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan, ya. Tapi usaha, bekerja, berusaha, karena engkau akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu usahakan, kan gitu. Nah, sederhananya begini, Pak, Bapak Ibu hadirin sekalian. Seandainya nasib kita ini sudah dikasih tahu oleh Allah, ya, bahwa kalau kamu jalan ke ujung sana itu jalannya berlobang, ya, di situ ada banyak hewan binatang buas, di situ ada singa, ya, ada ular, segala hewan. Itu kalau kamu menuju ke sana, ya, itulah rintangannya. Dikasih tahu, Pak, dan itu membuat engkau celaka. Kita berusaha nggak, Pak, untuk menghindar? Kan kita dikasih akal pikiran, otak, maka akhirnya kita berusaha. Walaupun kita sudah tahu itu ditentukan, bukan berarti kita tidak berusaha. Nah, gitu, ya. Nah, sama juga, ya. Oh, kamu dapat es krim di sana, ada taman, ada buah-buahan, ada segala hal yang semuanya enak, sudah ditentukan. Tetap kita berusaha untuk memperolehnya, kan? Kita berjalan, berusaha mendapatkan. Apalagi ini kita tidak tahu. Walaupun Allah sudah menentukan, masalahnya masing-masing orang tidak dikasih tahu. Yang dikasih tahu adalah syaratnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal baik, nasibnya bakal baik, khairan. Dia akan dapat kebaikan yang dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr. Barang siapa yang beramal sebesar debu buruk, ya Rabb, nanti dia juga akan lihat hasilnya, ya. Jadi segala yang kita kerjakan baik, balasannya baik. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun kita dapatkan itu. Hal jazaa'ul ihsan wal ihsan. Tidak ada balasan ihsan berbuat baik kecuali kebaikan, kan gitu. Nah, jadi seperti itulah. Hadis ini bukan berarti, ya, mengabaikan masalah usaha dan amal. Tetap kita berusaha. Nah, Nabi juga mewanti-wanti ini, innamal a'malu bil khawatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya segala amal perbuatan ditentukan di bagian akhirnya. Nah, di bagian akhirnya, ya. Contoh sederhana itu begini, sebentar lagi puasa, betul ya? Amin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Semoga kita diantar bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kalau hadis ini kita terapkan pada bulan Ramadan, sesungguhnya amalan itu ditentukan di akhirnya. Awal Ramadan masjid penuh, Pak, yang sholat tarawih full. Akhirnya gimana? Nah, gitu kan. Padahal penentuan itu di akhir itu. Contoh sederhana, Pak. Ada orang bekerja antusias, semangat dan seterusnya di awal-awalnya saja. Padahal penentuan itu adalah di akhir. Allah meletakkan Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Allah meletakkan sunnah iktikaf itu di 10 hari yang terakhir. Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir, iktikaf itu dianjurkan di 10 hari yang terakhir. Kita diminta bersedekah, bayar zakat dan seterusnya banyak di 10 hari yang terakhir, zakat mal. Tapi apa yang terjadi? Kita banyak 10 hari yang terakhir zakat mal. Mal-mal penuh, banyak diskon. Ya kan gitu. Semangat orang ke pasar itu justru 10 hari yang terakhir, kan gitu ya. Nah, padahal pahala itu besarnya di terakhir.
itu contoh sederhana, gitu ya, contoh sederhana. Kita sudah tahu pahalanya, kita sudah tahu, tapi amal kita ini loh yang menentukan. Nah, karena itu amalan itu ditentukan sejauh mana akhirnya. Nah, disinilah muncul istilah husnul. Mudah-mudahan akhir kita itu baik. Istilah husnul khotimah itu bagi orang yang beriman, Pak. Ingat ya, istilah husnul khotimah itu untuk kita yang beriman ini. Ya, artinya kita ini meninggal dalam kondisi muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, bagus lagi. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ya. Nah, ada penjelasan begini. Ya. Nabi SAW sering berdoa, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ala dini, dalam agamamu. Riwayat Muslim menjelaskan, sesungguhnya hati seluruh manusia berada di antara 2 jari Allah yang Maha Rahman. Seolah-olah hanya Allah berkehendak, Allah berbuat sekehendaknya, lalu berdoa, wahai zat yang memalingkan hati, palingkan. Allahumma ya musarrifal qulub, sharrif qalbi ala ta'atik. Nah, jadi kita bermohon agar selalu dalam ketaatan. Ibnu Hajar Al-Haythami berkata, nah, sesungguhnya akhir yang buruk itu diakibatkan oleh bibit keburukan yang terpendam dalam jiwa manusia yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi bibitnya itu sudah ada, termasuk bibit kebaikan itu sudah ada. Karena itu lihat para sahabat, misalkan Umar bin Khattab, ya, itu awalnya penentang dakwah yang paling keras, ya, temperamental, emosi. Dia tuh sudah bawa pedang ingin bunuh Nabi. Coba, itu amalnya. Tapi dia punya bibit kebaikan. Ada bibit kebaikan. Itu bibit itulah yang akhirnya membuat dia masuk Islam, masuk Islam, membela Islam, jadi khalifah. Coba ganti Nabi sesudah. Padahal awal hidupnya itu ingin bunuh Nabi. Tapi ada paman Nabi, Abu Thalib, baik terus sama Nabi sampai akhir hayatnya, gak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal awalnya semua dia bilang, apa bibitnya? Sombong. Nah, sombong yang paling minim sekalipun itu adalah gengsi. Nah, itu lah ya. Jadi takabur itu banyak, gengsi dia, sehingga kalau diminta, ya Ami, wahai pamanku, ini sudah akhir hayat, dia udah sakit mau meninggal, ya, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan 2 kalimat syahadat, yang dengan itu kelak aku akan memberi engkau syafaat, saya akan bela di hadapan Allah, karena amalmu itu dari awal sudah baik. Datang pembesar-pembesar Quraisy yang lain, wahai Abu Thalib, apa kata orang? Nah, apa kata orang kalau kamu ternyata ikut agama baru ini? Nah, akhirnya karena menjaga nama orang, padahal dia gak mau meninggal, mestinya gak usah mikir nama baik kan gitu ya. Apa kata orang? Nah, itulah bibit kesombongan, menolak kebenaran, batarul haq. Dia tolak kebenaran, dia tahu Nabi Muhammad benar. Nah, karena itulah benih-benih kesombongan yang ada di dalam hati ini juga harus diwaspadai. Karena itulah yang menghalangi orang masuk surga, dan iblis yang sudah di surga dikeluarkan dari surga. Jadi gini, iblis yang sudah berada di surga dikeluarkan dari surga karena sombong. Yang masih belum masuk surga terhalang masuk surga karena sombong. Karena itu kata Nabi, la yadkhulul jannata maka nafi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Gak masuk surga orang yang masih menyimpan di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Coba. Nah, hati-hati, sombong inilah yang termasuk menolak orang ya untuk bisa husnul
khotimah. Nah, kadang-kadang seseorang melakukan perbuatan ahli neraka, laku bejat, ya preman, gitu ya. Tapi menjelang ajalnya, bibit kebaikan itu tumbuh di akhir. Ya, pernah diceritakan begini Pak, ini kejadiannya di Mesir, di negara Arab sana. Ya, pemabuk masuk menjelang subuh. Ya, mabuk masuk ke dalam masjid. Mulutnya masih bau khamar. Nah, begitu dia masuk, jamaah yang lain udah keluarkan. Ini bikin ganggu orang di masjid. Pemabuk masuk, karena masih bau, dia masih sempoyongan. Nah, bijak takmirnya, biarkan saja, dia masih mau masuk. Dia masih mau masuk masjid selatan. Ternyata orangnya berwudu, sholat, gitu ya. Begitu sujud terakhir, dia sudah gak bangun lagi, Pak. Ya, justru meninggal dalam kondisi sholat. Ya, dalam kondisi sesudah dia mabuk dan seterusnya. Nah, selama hayatnya itu yang dia lakukan, tapi Allah takdirkan dia meninggal dalam kondisi baik, kondisi sholat, di sujud yang terakhir. Nah, karena itu nggak boleh kita menolak preman, karena kita nggak tahu nasibnya seperti apa. Jangan-jangan suatu kebaikan itu di situ. Ya. Sementara di zaman Nabi ada orang yang senantiasa berbuat baik sampai perang, Pak. Sehingga tatkala perang itu dia terlihat yang paling hebat, paling gesit dan seterusnya. Lalu dia meninggal dalam perang itu. Semua sahabat berkomentar, ahlul jannah, dia penghuni surga. Ini zaman Nabi, jangan penghuni surga, karena perbuatannya dan terakhir ikut perang. Ahlul jannah, min ahlil khair. Seperti jenazah kita, halwa min ahlil khair, kan begitu ya. Dia calon penghuni baik. Ternyata kata Nabi tidak, dia ahlun nar. Kaget sahabat, kenapa dia calon penghuni neraka? Ternyata apa? Begitu perang dan dia terluka. Tatkala terluka itu dia gak sabar, Pak, terhadap lukanya ini, akhirnya bunuh diri. Gitu loh. Gak tahan dia, akhirnya dia mati dalam kondisi membunuh dirinya. Nah, walaupun terlihat seperti calon penghuni surga selama ini, tapi ternyata itu yang dia lakukan karena tidak sabar. Nah, karena itulah kunci untuk sukses itu adalah sabar. Ya, jauhi dari sifat sombong, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bergaulah dengan orang-orang saleh, orang-orang baik. Ya, diceritakan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab tobat, orang yang akhir hidupnya justru masuk surga setelah membunuh 100 nyawa, Pak. Bukan main-main. Ya. Bukan satu orang Joshua saja, satu orang. Ini 100 Pak yang dibunuh. Ya, dia preman, ingin tobat kita awalnya. Dia sudah membunuh 99 orang. Datang kepada ahli ibadah. Nah, disebutkan ahli ibadah. Apakah ada pintu tobat bagi saya karena masa lalu saya buruk? Saya membunuh 99 orang. Ternyata abid ahli ibadah ini gak bisa berfatwa. Tertutup tobat untukmu. Malah dia emosi, dibunuh sekalian, Pak, yang berfatwa ini. 100 nyawa akhirnya dia bunuh. Lalu dia pergi ke tempat lain. Nah, orang ini alim. Nah, itulah bedanya alim dengan ahli ibadah. Ahli ibadah, orang alim ngerti, ya, dia curhat, saya sudah membunuh 100 nyawa, yang terakhir fulan. Yang salah fatwanya itu, yang salah fatwa lagi. Nah, akhirnya dikasih tahu bahwa pintu tobat bagimu masih terbuka, walaupun engkau sudah membunuh 100 nyawa. Masalahmu apa? Lingkunganmu gak baik. Lingkungan gak baik itu hati-hati, Pak. Lingkunganmu gak baik, ya, tidak mendukungmu untuk jadi orang baik. Karena itu saran saya, kamu pindah ke kampung sebelah.
di kampung sebelah itu banyak orang-orang baik yang akan membantu mau jadi orang baik dan bertobat. Berangkat dia, di tengah jalan meninggal. Nah, di tengah jalan meninggal, sementara amalnya apa tadi? Membunuh 100 orang, tapi niat baiknya itu. Karena itulah kata para ulama, niat baik itu terkadang jauh lebih besar pahalanya daripada amal itu sendiri. Dia kan niat saja meninggal. Nah, jadi perselisihan di antara dua malaikat, Pak. Gimana statusnya orang ini? Ya, ada malaikat pencatat kebaikan ingin ngambil dia. Nah, ini orang baik. Ternyata malaikat pencatat keburukan ingin ngambil dia, buruk dia, 100 nyawa yang sudah dia. Nah, gitu ya. Lalu dikirim penengahnya. Sudah gini saja, ya. Diukur saja jaraknya. Ini tempat dia membunuh 100 nyawa kampungnya. Ini kampung tempat dia ingin bertobat. Di manakah dia jatuh meninggalnya? Ternyata pas di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah, Pak. Nah, disebutkan Allah lalu menggerakkan tanah ini untuk menggeser dia lebih dekat ke sini. Akhirnya dia tercatat sebagai orang yang serius mau bertobat dan akhirnya menjadi calon penghuni surga, disebutkan karena sehasta. Nah, jadi jangan remehkan langkah sekalipun sehasta kalau kita sudah punya niat baik. Nah, jadi sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita selalu keistiqomahan untuk tetap berada di amal soleh, dan insya Allah kita berada terus di dalam kebaikan selama kita bermohon kepada Allah, kita punya sahabat, kerabat, ya, dan kita kemudian senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini yang senantiasa mengingatkan kita pada kebaikan. Itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.